Gus Joko. Masya Allah, gantengnya. Coba seandainya dia lewat sini, terus nyapa aku, kan bikin hati adem. Tapi kan dia jarang mau berpapasan sama seseorang, apalagi sama wanita. Tiap hari nunduk terus. Masa iya ngeliatnya dari jauh terus? Dek Fani, ngapain di sini? Pasti lagi merenung akun ya? Ustadz Wahyu jangan kegeeran. Ustadz Wahyu kan sudah punya istri. Ya, kan tidak masalah. Siapa tahu lagi ya merenung, memikirkan saya gitu. Mohon maaf Ustadz, jangan berpikiran yang aneh-aneh. Nanti malah menimbulkan fitnah. Tenang aja Dek Fani, tidak akan menimbulkan fitnah. Dek Fani kan tahu sendiri, aku itu masih punya istri satu, jadi pengen punya istri dua. Tenang, Pak Ustadz nafkahi lahir batin. Kalau memang Pak Ustadz ingin mempunyai istri dua, lebih baik cari wanita di luar sana saja Pak Ustadz. Soalnya kan gak enak kalau masih lingkungan sekitar sini. Takut jadi bahan omongan sama yang lainnya. Waduh, tidak apa-apa Dek Fani. Dek Fani itu santai aja. Pak Ustadz itu bisa membungkam semua orang yang ada di sini. Ya sudah kalau begitu Pak Ustadz, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waduh, Dek Fani, mau kemana? Waduh, aku masih belum jelasin panjang lebar. Alhamdulillah. Alisa, kenapa di sini? Tumben. Yaudah deh, aku coba samperin. Assalamualaikum, Mbak Alisa. Iya, Ngapain di sini? Waalaikumsalam. Saya mau ngucapin terima kasih Mas, soalnya kemarinnya Mas Joko sudah bantuin saya. Dan maksud kedatangan saya ke sini, saya mau berteman sama Mas Joko. Oh, iya, nggak apa-apa. Saya ganggu waktunya Mas Joko nggak? Untuk saat ini nggak ganggu Mbak Alisa. Aku juga minta maaf ya Mas, kedatangan aku ke sini pakaian aku kurang sopan. Dan juga aku nggak tahu kalau di sini harus berhijab sebenarnya. Terus aku nggak punya baju yang khusus untuk berhijab, jadinya aku nggak berhijab datang ke sini. Sebenarnya orang mau pakai hijab itu tidak bisa dipaksakan. Tapi Mbak Alisa harus tahu, ini kan pesantren, seharusnya ya harus menghargai. Iya Mas, aku minta maaf. Itu pun tadi aku pinjam baju teman aku, karena ya aku rasa baju aku emang kurang pantas, dan meskipun ini juga masih kurang pantas sih, makanya aku nggak berani untuk masuk ke dalam. Ya sudah, gak masalah. Semoga aja secepatnya Mbak Alisa segera berhijab. Iya Mas, ya dari lubuk hati aku juga pengen berhijab sebenarnya Mas. Cuma untuk saat ini masih belum siap, semua kan juga butuh waktu. Aku juga gak mau kalau misalkan aku pakai hijab, tapi nanti hijabnya aku lepas pasang. Semua itu niat dari hati Mbak Alisa, jangan dipaksakan. Iya baik Mas. Oh iya, kalau boleh tahu, maaf lancang ya, sekarang Mas Joko sudah punya pasangan belum? Belum, saya ini masih single. Dan saya juga masih fokus pendidikan. Terus gak ada salahnya kan kalau misalkan Mas Joko punya pasangan, jadi ada yang semangatin Mas Joko tiap harinya dong. Kalau bagi aku sih gak masalah, tapi sebaiknya jangan pacaran. Oh, jadi Mas Joko gak boleh pacaran gitu? Iya. Kalau ta'aruf gimana? Ya boleh aja, asalkan tidak menyimpang dari agama. Oh,
Kalau langsung nikah gimana? Aku butuh waktu untuk mikir semuanya. Ya memang nggak mudah sih Mas untuk mengambil keputusan, apalagi untuk menikah. Kan orang menikah bukan hanya untuk bermain-main. Itu pun setahu aku, kalau orang menikah kan untuk menyempurnakan ibadah. Betul nggak? Jadi aku rasa kalau Mas Joko saat ini ingin menikah, nggak ada salahnya kan untuk menyempurnakan ibadahnya. Tapi aku harus tahu asal-usul dia itu gimana. Bukannya aku pilih-pilih. Tapi aku takut setelah menikah nanti malah berdampak buruk terhadap aku. Bener sekali sih kata Mas Joko. Memang orang menikah itu nggak segampang itu. Kita harus tahu bibit bobotnya juga. Jadi ya aku rasa kalau semisal kita dekat dulu untuk saat ini, nggak apa-apa kan? Nggak masalah. Aku bebas mau berteman sama siapapun. Yang terpenting orang tersebut tidak membawa aku ke jalan yang buruk. Oh ya udah deh Mas, kalau gitu kayaknya aku harus pamit sekarang deh, karena juga aku masih ada urusan. Makasih ya Mas sudah luangin waktunya buat aku. Ya, hati-hati di jalan. Ya udah, aku pamit ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Abah lagi ngapain? Abah lagi memperhatikan ikan peliharaan Abah. Oh iya Abah, di sini Joko mau curhat sama Abah. Silahkan, Joko mau curhat apa sama Abah? Abah, apakah kalau kita berteman, kita itu harus mencari orang baik? Di dunia ini saling melengkapi. Ada baik, ada jahat, ada hitam, ada putih. Jadi kita tidak perlu membedakan satu dan antara yang lain. Kamu boleh berteman dengan siapa saja, dengan orang baik, dengan orang sejahat sekalipun. Kamu harus bercontoh kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memiliki sahabat yang sangat jahat sebelum menjadi seorang muslim, yaitu Umar bin Khattab. Dia itu sangat membenci Islam, bahkan sampai ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad berhasil mengubah karakter Umar bin Khattab, yang akhirnya menjadi seorang muslim dan bahkan rela membela mati-matian untuk agama kita, agama Islam. Jadi Joko ini meskipun nanti berteman dengan seseorang yang jahat, Joko ini harus bisa membuat orang itu menjadi baik, bahkan menghilangkan sifat jahatnya. Untuk pertanyaan Joko itu bagus sekali, tapi Abah mau Joko itu tidak membeda-bedakan antara yang baik maupun yang jahat. Joko harus merangkul semuanya agar bisa mengenal Islam lebih jauh. Baik Abah, makasih atas sarannya. Oh ya Abah, Joko itu sekarang punya teman baru, namanya Alisa. Terus dia itu datang ke sini, tapi pakaian dia tidak menutup aurat, Bah. Apa seharusnya Joko usir? Jangan nak, jangan sampai diusir. Mungkin hari ini teman Joko itu tidak bisa menutupi aurat. Kita tidak tahu Allah akan memberikan hidayah kepada hambanya. Mungkin dia datang ke sini, nanti sepulang dari pesantren Abah ini dia mendapatkan hidayah. Ya mungkin melihat suasana di pesantren ini, teman Joko itu bisa mendapatkan hidayah sehingga nanti bisa menutupi auratnya. Joko jangan sampai mengusir dia. Baik Bah, kalau gitu Joko pamit dulu. Iya, jangan lupa sehabis bak dasar kamu harus mengisi ruangan di ruang A. Ya siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dek Fani, mau kemana nih? Ada apa ya Ustadz Wahyu? Enggak ada apa-apa. Mengenai omongan yang kemarin gimana? Kan saya sudah bilang kemarin sama Ustadz Wahyu, kalau Ustadz Wahyu jangan berpikiran aneh-aneh. Ustadz Wahyu itu dengar omongan saya yang kemarin. Iya Dek Fani, saya itu dengar. Tapi Ustadz harap, ya mohon dipikir-pikir aja dulu. Barangkali nanti Dek Fani mau, tinggal bilang aja sama Ustadz. Mohon maaf ya Ustadz, bukannya maksud saya mau menolak, tapi saya tidak berkenan. Waduh, ya mungkin waktunya sekarang bukan waktu yang tepat, masih siapa tahu nanti atau ya sebulan lagi atau seminggu lagi Dek Fani bisa menerima Pak Ustadz. Mohon maaf ya Pak Ustadz, bukannya saya lancang. Lebih baik Pak Ustadz itu memikirkan kebahagiaan istri Pak Ustadz, itu lebih baik. Itu saran dari saya. Di sini saya mau minta tolong sama Pak Ustadz, boleh? Minta tolong apa Dek Fani? Boleh. Gini Pak Ustadz, saya mau nitipin sesuatu nih. Emang mau nitipin apa Dek Fani? Mau nitipin surat ini buat Gus Joko. Kan nggak mungkin kalau saya ke asrama laki-laki untuk ngasih surat ini ke Gus Joko. Oh, iya ya Dek Fani, biar Ustadz yang ngasihkan. Makasih ya Pak Ustadz. Iya. Kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kenapa masih belum mau juga Dek Fani ya? Padahal saya sendiri udah pengen banget punya istri 2. Ini surat untuk Gus Joko katanya. Surat atau apa nih? Ya udah deh. Assalamualaikum, Mbak Lisa. Iya, waalaikumsalam. Kesini lagi, emangnya nggak bosan? Enggak sih Mas, maaf ya nggak ngabarin mau kesini. Jadi nggak enak kesini terus. Nggak apa-apa. Tempat ini terbuka lebar untuk Mbak Lisa. Iya Mas, makasih ya. Emangnya ada kepentingan apa kesini? Jadi maksud aku kesini, aku pengen ngerubah diri Mas. Aku pengen jadi seorang wanita yang lebih baik lagi. Mas Boleh. Joko, mau kan bantu aku? Dengan senang hati, saya akan membimbing Mbak Alisa untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Iya Mas, setelah beberapa lama saya merenung untuk hijrah, akhirnya hari ini aku benar-benar memutuskan niatku untuk hijrah. Ya, aku tahu Mas, mungkin sekarang sudah telat, tapi nggak ada salahnya kan? Tidak ada kata telat untuk berhijrah. Alhamdulillah, saya senang banget mendengarnya. Karena Mbak Alisa sekarang udah mau hijrah. Dan saya harap ini dari hati Mbak Alisa, bukan karena paksaan. Sebenarnya sebelum aku ketemu sama Mas Joko, aku itu bukan wanita baik-baik Mas. Aku wanita yang kerjanya di dunia malam, mabuk di sana sini sama laki-laki yang bukan muhrim. Dan aku pikir kalau aku nggak berubah sekarang, terus sampai kapan aku kayak gitu terus? Aku nggak mau merusak diri aku sampai tua nanti. Aku juga nggak mau kalau misalkan nanti aku punya keluarga, aku punya anak, terus mereka tahu latar belakang aku seperti apa. Jadi saat ini aku ingin merubah diri aku untuk lebih baik lagi. Masya Allah. Tapi Mbak Alisa bersyukur sekarang sudah diberi kesadaran. Dan aku harap setelah Mbak Alisa berubah nanti, jangan pernah sekalipun untuk kembali lagi. Kalau itu pasti Mas.
Karena untuk membuat aku seyakin ini itu juga gak mudah buat aku. Aku juga bersungguh-sungguh untuk berubah. Jadinya gak mungkin bakal balik seperti dulu lagi, insya Allah. Dan setelah itu Mbak Alisa harus mencari pekerjaan yang halal agar hidupnya lebih berkah. Iya mas. Oh iya, perihal pembahasan kita yang kemarin, gimana? Mas Joko mau nggak kalau misalkan taruh sama aku? Aku juga nggak terburu-buru kok dengan keputusan Mas Joko. Aku mau nunggu. Asalkan Mas Joko mau. Aku harus memikirkan semuanya. Dan aku juga butuh masukan dari Abah dan Umi aku. Jadi aku harap Mbak Alisa tidak terburu-buru. Dan aku akan memberikan jawaban secepatnya. Maaf ya mas, kalau aku kurang pantas sih sebenarnya buat ngomongin soal itu. Lancang juga, kurang gimana gitu kalau misalkan perempuan ngajak ta'aruf duluan. Dan aku juga sadar sih sebenarnya mas, kalau aku bukan wanita baik-baik. Aku juga bisa terima kok misalkan keputusan dari Abah dan Umi Mas Joko nanti gak mau sama aku, karena aku tahu emang latar aku seperti ini. Dan aku juga yakin Mas Joko bisa dapetin wanita yang lebih baik lagi. Tapi gak ada salahnya kan mas kalau aku ungkapin perasaan aku sama Mas Joko. Lagi pula perasaan aku emang sudah gak bisa dibohongi lagi mas. Jadi aku bisa terima nanti apapun keputusan Mas Joko. Baik Mbak, aku harap Mbak Alisa tidak kecewa dengan keputusan yang akan aku berikan. Oh ya, besok Mbak Alisa bisa datang lagi ke sini. Baik kalau gitu mas. Ya udah, kalau gitu saya mau pergi dulu. Dan Mbak Alisa bisa pergi juga dari tempat ini. Bukannya apa, saya takut menimbulkan fitnah. Ya udah kalau gitu mas. Makasih ya sudah beri waktu aku untuk mengungkapin semua perasaanku sama Mas Joko. Besok aku pasti datang lagi ke sini kok. Saya tunggu. Aku pergi dulu ya mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Iya, Ustadz Wahyu. Jadi begini Gus, ada yang harus saya sampaikan. Tadi saya ketemu Dek Fani dan dia menitipkan sesuatu kepada saya, dan ini suruh kasihkan ke Gus Joko. Ini apa? Kalau begitunya saya kurang tahu Gus, silahkan dibuka aja nanti. Ya udah. Aku simpan aja di sini, Ustadz Wahyu. Ya udah, kalau kayak gitu mungkin hanya itu yang saya akan kasihkan ke Gus. Oh iya. Saya lanjut. Makasih. Salat zuhur dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku harus menemui Abah dulu soal perkataan dari Alisa barusan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Joko dari mana? Dari depan Abah. Sudah sholat? Alhamdulillah sudah Abah. Abah, Joko kesini ada hal yang harus diomongkan sama Abah. Ya sudah, kalau ada yang mau diomongkan, omongin saja. Oh ya Abah, apakah kalau kita menikah itu harus menikah dengan orang baik, tidak boleh dengan orang jahat? Pertanyaan kamu ini seperti yang kemarin. Jadi, baik buruknya rumah tangga itu tidak bisa diukur dengan kebaikan dan kejahatan. Kamu mau nikah dengan orang baik, tapi ketika menjalani rumah tangga, kamu tidak kuat dengan kelakuan istri kamu, sama saja. Tapi kalau kamu nikah sama orang jahat,
terus istri kamu sangat soleha sama kamu, sangat berbakti sama kamu. Gimana? Oh ya Abah, Joko ini harus curhat sama Abah. Joko itu dilamar oleh wanita, tapi dia itu bukan orang baik-baik, Bah. Dia orang nakal, tapi omongannya sangat tulus kalau dia itu mencintai Joko. Jadi kamu selalu bertanya sama Abah karena hal ini? Iya. Joko, Abah ini tidak melarang kamu. Kamu mau dekat dengan siapapun, mau nikah dengan siapapun, itu pilihan Joko. Tapi Abah tidak mengizinkan kamu kalau kamu pacaran. Apalagi sembunyi-sembunyi dari Abah. Dan kalau memang wanita itu serius sama kamu, besok bawa ke sini. Abah mau ngomong langsung sama dia. Berarti Joko sekarang mendapat restu dari Abah. Iya, Abah akan selalu merestui apa yang Joko perbuat. Tapi di sisi lain, di jalan yang baik, di jalan yang tidak keluar dari ajaran Islam. Baik Bah, Joko tidak akan menyimpang dari ajaran agama Islam. Dan satu lagi Joko, kamu harus bisa membuat karakter wanita itu menjadi baik, menjadi wanita yang soleha, yang taat beragama, bahkan menjadi pribadi yang baik. Siap Bah. Oh ya, satu lagi pertanyaan dari Joko. Joko ini anak bungsu dari 5 bersaudara. Semuanya sudah pada nikah dan sudah mendapatkan wanita dan juga suami yang baik. Apakah Abah tidak malu jika Joko ini menikah dengan wanita nakal? Kenapa harus malu Joko? Kalau Joko itu berbuat baik. Baru pertama ketemu, dia sudah ngajak Joko untuk ta'aruf dan akan berjanji menjadi wanita lebih baik lagi. Kamu harus percaya sama omongan wanita itu Joko. Jangan berburuk sangka dan jangan curiga. Biarkan dia itu membuktikan kalau dia itu ingin berubah. Jadi Abah sangat merestui kamu itu memilih wanita siapapun, asal kamu bisa menuntunnya. Abah, terima kasih. Abah selalu pengertian sama Joko. Setiap nasihat Abah selalu membuat hati Joko lega. Abah ini orang tua Joko. Kalau bukan dari Abah yang mendukung Joko, mau siapa lagi? Terus, soal Umi gimana Mbah? Apakah Umi juga merestui? Udah tenang. Semua kata Abah. Kalau Abah iya, Umi pasti iya. Alhamdulillah. Abah, Joko pamit dulu. Soalnya Joko masih mau ke sawah. Tapi jangan lupa, ntar santri-santri bakalan hafalan juz 30. Siap Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Mbak Alisa ternyata sudah datang. Iya Mas Joko, tapi maaf ya kalau pakaian aku kurang rapi, masih berantakan karena juga masih belajar pakai hijab. Iya, tidak masalah. Oh ya Mbak Alisa, kemarin saya sudah ngomong sama Abah dan juga Umi. Terus? Jika berkenan, Mbak Alisa sekarang menemui Abah saya. Oh, harus sekarang juga ya Mas Joko? Iya, harus sekarang. Tapi kalau dadakan seperti ini, aku juga masih nggak siap Mas Joko. Siap tidak siap, Mbak Alisa harus siap. Aku mau ngomong gimana ya Mas?
Aku takut nanti jawaban aku nggak sesuai ekspektasi mereka. Aku nggak mau ngecewain mereka dan juga Mas Joko. Kalau semisal Mas Joko sudah bilang beberapa hari yang lalu, mungkin aku sudah menyiapkan diri, Mas. Kalau untuk saat ini, kayaknya aku nggak siap. Mbak Alisa harus ngomong sesuai isi hati. Dan aku harap tidak ada yang ditutup-tutupi. Siap tidak siap, sekarang Mbak Alisa harus siap. Yaudah yuk, langsung aja kita temui Abah. Biar Abah tidak terlalu lama nunggu. Harus banget sekarang ya, Mas? Iya. Tapi... Udah, ikut aku aja. Lir ilir kandane wong sumile. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Abah ternyata di sini. Barusan Joko cariin di rumah, Abah tidak ada. Abah selalu meluangkan waktu untuk melihat ikan-ikan peliharaan Abah. Oh iya Abah, di sini Joko datang sesuai permintaan Abah. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Jadi wanita ini yang kamu ceritakan sama Abah? Iya Abah. Nah, siapa nama kamu? Nama saya Alisa, Abah. Alisa. Apa benar kamu itu serius sama si Joko? Iya, Abah. Lantas apa yang membuat kamu itu berani berbicara langsung sama Joko kalau kamu itu ingin menikah sama si Joko? Saya rasa Joko itu bisa merubah saya menjadi lebih baik dan bisa membimbing saya, Abah. Apa kamu yakin Joko ini orang baik? Menurut saya sih iya, Abah. Abah cuma mau berpesan, kalau kamu berjodoh sama si Joko, Abah harap kamu menjadi istri yang solehah, yang tidak berani sama suaminya. Insya Allah, Abah. Dan satu lagi, kamu harus memperbaiki sifat kamu, karakter kamu, dan semuanya tentang kehidupan sehari-hari. Karena si Joko sudah bercerita kamu itu bagaimana. Pasti kalau soal itu, Abah. Abah juga sekarang tidak bakalan mengizinkan kalian untuk berpacaran. Kalau Alisa memang serius, nanti Alisa ta'aruf dulu sama si Joko. Baik, Abah. Dan kamu Joko, bukan karena Abah merestui kamu seenaknya saja ketemu dengan Alisa tanpa pengetahuan dari Abah. Iya Abah, maafkan Joko jika Joko itu lancang terhadap Abah, telah menemui Alisa tanpa seizin dari Abah. Dan satu lagi Alisa, Abah cuma mau berpesan, Alisa harus selalu menutupi aurat yang seperti ini, tidak hanya ketika mau bertemu dengan Abah. Iya, Abah. Akan selalu Alisa usahakan. Bagus kalau gitu Alisa, semoga istiqomah. Amin. Amin. Dan insya Allah minggu depan Abah akan mempernikahkan kalian. Apa kamu sudah siap Joko? Joko sudah siap Mbah. Ingat, kamu akan menanggung beban berat. Bukan cuma hanya di dunia, bahkan masalah akhirat. Kamu harus siap. Siap Abah. Ya sudah kalau gitu, Alisa antarkan ke rumah orang tuanya. Ternyata nggak sia-sia ya, Mas, perjuangan aku selama ini. Padahal aku kira aku bakalan ditolak sama orang tua Mas Joko. Ternyata orang tua Mas Joko se-welcome itu sama aku. Abah itu
sangat senang jika anaknya menikah. Ya, aku harap kamu itu menjadi istri yang soleha. Insya Allah Mas, aku nggak bakalan mengecewakan Mas Joko dan juga orang tua Mas Joko. Ya udah kalau gitu kita mau di sini atau Mas Joko nganterin aku pulang? Kalau berkenan, saya mau mengantarkan Dek Alisa. Ya udah yuk. Oh ya, satu lagi. Aku harap Dek Alisa bisa menjaga hati. Soalnya kan kita tidak bisa ketemu tiap hari. Pasti Mas Joko nggak perlu khawatir. Di hati aku tetap Mas Joko kok.